Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, amin. Nah anak-anak, untuk pembelajaran tematik hari ini kita akan membahas dua materi ya. Yang pertama kita akan bahas golongan pahlawan berdasarkan periode perjuangannya. Lalu yang kedua nanti kita juga akan bahas bagaimana sih sejarah masuknya penjajah Eropa itu ke Indonesia. Nah gini kita masih di tematik tema 5 di subtema 2 ya. Baik anak-anak, selamat menyimak ya. Nah pembahasan yang pertama yaitu penggolongan pahlawan berdasarkan periode kemerdekaannya. Nah ternyata pahlawan-pahlawan itu ada penggolongannya ya anak-anak ya, berdasarkan masa-masanya nanti. Ada berapa? Ada 4 penggolongannya berdasarkan periodenya ya. Yang pertama itu ada pahlawan perjuangan kemerdekaan. Lalu yang kedua ada pahlawan pergerakan nasional. Yang ketiga pahlawan kemerdekaan nasional. Dan yang keempat pahlawan proklamasi kemerdekaan. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita langsung ke periode yang pertama. Nah, pahlawan perjuangan kemerdekaan. Para pahlawan perjuangan kemerdekaan ini berjuang melawan Portugis, Belanda, dan Inggris. Kurun waktu perjuangannya yaitu sejak kekuasaan raja-raja di daerah ditekan dan diatur kelompok pedagang dari bangsa barat hingga munculnya organisasi pergerakan. Pahlawan perjuangan kemerdekaan ini diantaranya sebagai berikut ya. Ada yang pertama nih, ada Cut Nyak Dien dari Aceh. Ada juga Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Lalu ada Pangeran Antasari dari Banjar, Kalimantan Selatan. Dan ada Kapten Patimura dari Maluku. Ini periode yang pertama ya nak ya, pengelompokan pahlawan, yaitu pahlawan perjuangan kemerdekaan. Lalu pengelompokan yang kedua berdasarkan periode selanjutnya, yaitu pahlawan pergerakan nasional. Para pahlawan pergerakan nasional ini anak-anak berjuang menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional muncul setelah berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908. Munculnya organisasi Budi Utomo mampu mempengaruhi sifat perjuangan bangsa Indonesia yang semula itu kedaerahan menjadi berwawasan nasional. Nah, tokohnya diantara lain ada Raden Ajeng Kartini, ada Dr. Sutomo, dan ada Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, pengelompokan yang ketiga yaitu adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, pahlawan kemerdekaan nasional ini muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Perjuangan yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Nah, diantaranya nih ya, pahlawannya ada Dr. Muwardi, Dr. Suharjo, dan ada Robert Walter Munginsidi. Nah, lalu yang keempat anak-anak, pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan proklamasi kemerdekaan ini berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan dan dukungan pejuang lain, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan proklamasi kemerdekaan ini dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Baik anak-anak, itulah tadi 4 penggolongan atau 4 periode penggolongan pahlawan ya berdasarkan periodenya. Nah, sekarang kita akan masuk ke selanjutnya anak-anak, masuknya penjajah ke Indonesia. Seperti apa ya kronologisnya? Nah, jadi awal mulanya anak-anak pada abad ke-14, rempah-rempah itu merupakan komoditas penting di Eropa. Rempah-rempah itu dibawa oleh pedagang dari Asia. Awal mulanya seperti itu. Nah, lalu bangsa Eropa ini ingin datang langsung, ingin membeli ke tempat penghasil rempah-rempahnya, yaitu di Nusantara. Nusantara itu sebelum menjadi Indonesia ya, itu disebutnya Nusantara. Nusantara. Baik. Nah, rempah-rempah itu seperti apa ya? Nih pada gambar nih, ada jahe, ada kunyit, ada pala, ada bunga lawang, banyak ya, ada merica. Banyak tuh, anak-anak bisa saksikan di gambar atau bisa nanti dilihat di sumber lain ya. Nah,
karena di Eropa ini memang sulit untuk mendapatkan ini. Mereka masih mau menghasilkannya dari pedagang-pedagang yang berasal dari Asia. Nah, akhirnya mereka datang langsung ke Nusantara. Nah, masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Nah, ini ya kronologisnya anak-anak. Portugis itu masuk ke Nusantara melalui Malaka. Portugis menguasai Malaka itu pada tahun 1511, dan Portugis berusaha menguasai jaringan lalu lintas perdagangan di kawasan Selat Malaka. Nah, pada tahun 1512 Portugis itu masuk ke Maluku, yang mana daerah tersebut kaya akan rempah-rempah. Nah, dan pada tahun 1521 Spanyol pun datang ke Maluku. Bangsa Spanyol singgah ke Nusantara setelah melakukan perjalanan ke Filipina. Dalam perjalanan pulang mereka singgah di Tidore. Nah, sejak saat itu terjalin hubungan kerjasama perdagangan antara Spanyol dan Tidore. Setelah itu dibangunlah benteng Spanyol atau benteng Tahula di Tidore. Sementara itu Portugis membuka kantor dagangnya di Ternate, merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore. Nah, dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung pasukan Ternate menyerang benteng Spanyol di Tidore. Kemudian dilakukan perjanjian antara Portugis dan Spanyol. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Maluku dikuasai Portugis sedangkan Spanyol menguasai Filipina. Nah, begitu ya. Lalu kedatangan Belanda di Nusantara seperti apa? Yaitu bangsa Belanda itu masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda, anak-anak ya, pada tahun 1505. Armada Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Nusantara. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan. Nah, dari sana mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten. Armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, tetapi ternyata gagal mencapai Maluku ya. Nah, Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan dia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Nah, begitu ceritanya kenapa Belanda bisa masuk ke Indonesia. Nah, ini peta masuknya penjajah Eropa ya anak-anak di Indonesia. Nah, Indonesia ini yang berwarna hijau nih, yang panah, yang di akhir tanda panah ya. Tuh, ini adalah rute-rute bangsa Eropa yang ke Indonesia. Ada Portugis, Belanda, dan Spanyol. Kalau Portugis ini ditunjukkan pada gambar garis yang berwarna merah, rutenya seperti itu. Lalu Belanda itu ditunjukkan tanda panah berwarna biru, dan Spanyol ini yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna hitam. Baik, nah sekarang kita akan membahas tentang perlawanan terhadap bangsa Portugis. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara telah merugikan kegiatan perdagangan, ideologi, dan sosial budaya di Nusantara. Nah, kegiatan perdagangan antar kesultanan di Nusantara menjadi terganggu karena kegiatan perdagangan dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, muncullah perlawanan dari kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Kesultanan Demak. Nah, keterlibatan Demak dikarenakan banyak komoditas dari Demak melalui pelabuhan Jepara ikut dirugikan sejak Malaka dikuasai oleh Portugis. Pasukan dari Demak dipimpin langsung oleh putra mahkotanya yaitu Dipati Unus pada tahun 1513, dan Demak mengerahkan kekuatan 100 kapal perang dengan ribuan prajurit untuk bergabung dengan pasukan dari Banten, Palembang, dan Aceh. Oleh karena faktor jarak yang begitu jauh dan peralatan perang yang kurang seimbang serta strategi perang yang kurang cermat, penyerang tidak berhasil. Nah, perlawanan terhadap Portugis juga dilakukan oleh Kesultanan Aceh anak-anaknya pada tahun 1547. Aceh melakukan penyerangan pertama kali terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Portugis kemudian mendapat bantuan dari Kesultanan Johor sehingga pasukan Aceh
perlawanan terhadap bangsa Portugis ya, bersatunya kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Nah selanjutnya Belanda menjajah Nusantara. Masuknya Belanda ke Nusantara itu membuat Portugis ini tersingkir dari Nusantara. Sejak Portugis tersingkir, pedagang-pedagang Belanda banyak berdatangan ke Nusantara. Para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia membuat persekutuan dengan nama VOC, Vereniging Ontendische Compagnie ya. Aduh ibu bacanya kurang bagus. Atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Persekutuan ini memperkuat kedudukan mereka dalam mengatur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, kekayaan rempah-rempah di Nusantara ini sangat melimpah. Karena itu Belanda ini menguasai Nusantara dengan cara menerapkan tanam paksa dan monopoli dagang Nusantara. Jadi tanam paksa adalah memaksa petani untuk menanam perdagangan seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi, dan lain-lain. Dan tanaman ini diatur oleh VOC agar tidak melimpah di pasar. Begitu strategi Belanda ya. Dan pengaturan tanaman ini bertujuan untuk menstabilkan harga agar tidak merosot sehingga merugikan petani. Selain itu, hanya pedagang Belanda saja yang boleh membeli hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan. Nah, masyarakat pada saat itu sangat menderita anak-anaknya. Akhirnya hampir semua daerah melakukan penjajahan terhadap Belanda. Namun, perjuangan tersebut dengan mudah dapat dipadamkan oleh baik. Nah, faktor penyebab mudahnya solusi Indonesia ini Nusantara itu apa ya? Kenapa sangat mudah? Karena tidak adanya persatuan antara raja-raja di Nusantara. Seperti antara Mataram dan VOC dijalankan politik global. Jadi sangat pasar nih karena dan terbelah menimbulkan persaingan arupa lakar di Jawa terdiri dari tahta yang dijalani halaman 68.